kita sendiri yang mengolah tubuh. Kita jaga kebugaran tubuh dengan cara berolahraga dan makan minuman yang sehat. Halo semuanya, kembali lagi kita di Jubel Inspiratif, acara yang selalu menghadirkan orang-orang yang inspirasi bagi kita semua. Nah, hari ini teman-teman, kita kedatangan salah satu tamu yang sangat spesial, yaitu dari pihak Damkar. Tepuk tangan dulu. Ya, halo Pak, boleh perkenalkan Halo. lebih dulu? Ya, perkenalkan, nama saya Irfani. Saya di Seksi Staf Pencegahan dan Penyuluhan, tepatnya di bidang pencegahan dan inspeksi. Wah, ternyata dari tim pencegahan ya teman-teman. Nah Pak, boleh ceritakan sudah berapa lama bertugas di Damkar? Kalau saya sudah sekitar 21 tahun lebih Wow, bertugas di Damkar. 21 tahun lebih itu berarti sangat berpengalaman ya Bapak ya? Insya Allah. Iya. Nah, kira-kira Pak, Bapak decide untuk menjadi pemadam kebakaran itu dari kecil atau bagaimana Pak? Kira-kira dulu cita-cita Bapak tuh apa? Sebenarnya kalau cita-cita tuh tidak ada ke Damkar. Oh, kemana Pak dulu? Lebih ke polisi sebenarnya. Oh, polisi. Iya, berhubung polisi tidak masuk, jadi masuk Damkar. Oh, berarti Damkar ini pilihan kedua ya, tapi Iya. alhamdulillah tetap bagus ya di Damkar, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Pak, ada nggak kira-kira pengalaman-pengalaman unik selama Bapak menjadi Damkar nih, Pak? Eh, Pengalaman unik, pernah membantu warga yang mencoba untuk melakukan bunuh diri. Wah, berarti Bapak sangat berjasa ya. Iya. Jadi nggak jadi bunuh dirinya, Pak? Nggak jadi. Alhamdulillah, berarti Bapaknya menyelamatkan satu nyawa dan pasti banyak nyawa yang udah Bapak selamatkan ya. Nah, Pak, kira-kira saat Bapak bertugas nih, sebelum bertugas, kira-kira ada nggak, Pak, perasaan takut, perasaan cemas, bahkan menyerah menjadi damkar, Pak? Kalau perasaan takut itu pasti ada, tetapi jiwa kita sudah di pemadam harus berani Berani, pantang Pak, ya? pulang sebelum api padam. Wah, bagus banget ya. Ya bagus teman-teman. Nah, kan banyak nih Pak, orang jarang tahu. Kira-kira pemadam kebakaran itu apalagi tugasnya selain memadamkan api, Pak? Kan biasanya orang-orang malah takut buat lapor pemadam kebakaran karena masalahnya bukan api atau bagaimana, Pak? Kira-kira apalagi tugas-tugas dari pemadam kebakaran yang banyak-banyak teman belum tahu? Oke, saya jelaskan ini. Tugas-tugas damkar itu bukan hanya memadamkan api, tetapi tugas pemadam itu ada tiga. Ada Yang tiga, ya? pertama pencegahan, dan yang kedua pemadaman, dan yang ketiga penyelamatan. Contohnya, Pak? Contohnya dari pencegahan, kita dari tim penyuluhan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara-cara pencegahan dan langkah-langkah menanggulangi kebakaran. Dan bila terjadi, langkah selanjutnya kita lakukan pemadaman. Dan yang ketiga, jikalau ada korban, maka tim rescue atau tim penyelamatan yang akan turun. Berarti banyak ya teman-teman yang mungkin masih salah paham dengan pekerjaan damkar. Karena damkar itu bukan cuma memadamkan api. Banyak sekali tugas-tugas damkar yang mungkin teman-teman belum tahu. Nah, Pak, kira-kira ada nggak kadang yang Bapak bikin kesel dengan masalah mereka atau gimana, Pak? Kesel gitu. Oh, tidak ada, Pak. Berarti benar-benar teguh dan sejati ya. Iya, Pak. Harus menjiwai dulu, Pak. Iya. Nah, hal kecil apa, Pak, yang paling sering jadi penyebab kecelakaan di rumah, terutama adanya kebakaran itu? Yang paling sering, yang pertama terjadi konsleting listrik. Konsleting listrik. Dan yang kedua kebakaran kompor gas. Berarti banyak yang dari kasus itu ya Pak ya? Iya. Jadi teman-teman boleh lebih hati-hati lagi di rumahnya.
sekedar gas itu aja bisa ya Pak ya sampai kebakaran besar. Ya. Nah Pak, kalau mau manggil damkar, kira-kira prosedur yang kita harus lakukan apa aja Pak? Jika terjadi darurat, Mm-mm. telepon ke damkar. Kita terbagi menjadi 9 pos yang terdekat. Ah, jadi untuk bebas pulsa di 113. 113. Iya. 113 ya teman-teman. Kan ada pos-pos lain gitu Pak ya? Iya, Mm-mm. terdiri 9 pos. Ada pos Kemuning, pos Alang-Alang Lebar, pos Gandus, dan yang lainnya. Kalau Bapak sendiri biasanya di pos mana nih Pak? Kita di pos Seberang Ulu. Seberang Ulu. Iya. Jadi mereka bisa langsung telepon aja ya di nomor tersebut ya Pak ya? Bisa langsung. Terus Pak, apa kira-kira yang boleh dan nggak boleh biar teleponnya tuh nggak disalahgunakan? Kira-kira masalah apa yang sebenarnya nggak usah deh untuk di-set untuk nelpon? Maksudnya? Jadi kayak masalah-masalah kecil apa yang biar nomornya nggak disalahgunakan, biar tugas damkar nggak disalahgunakan apa, cuma nangkep cicak atau gimana gitu Pak? Oh, kalau itu lebih kepada prank ya, untuk yang penelponnya. Tapi Bapak sendiri pernah nggak dapat prank gitu? Kalau dulu sering. Sering, sekarang Iya. udah jarang ya Pak ya? Ah, ah. Nah, kita masuk Pak ke suka duka jadi damkar. Kira-kira Bapak boleh ceritain nggak suka dukanya selama Bapak menjadi damkar kurang lebih di 21 tahun itu? Dukanya ada rekan satu tim yang meninggal dunia pada saat melakukan pemadaman kebakaran di dekat kantor pos pemadam Gandus. Satu teman meninggal dunia di lokasi. Itu tahun berapa Pak? Kira-kira 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Kalau misalnya warganya sendiri Pak, apakah banyak korban atau gimana Pak? Warganya tidak ada korban, tetapi petugasnya yang ya. korban. Kalau sukanya Pak, gimana? Kalau sukanya kita bisa berkumpul terus dengan kawan, Bisa menyelamatkan orang bisa banyak. membantu orang banyak, gitu ya. Nah Pak, kira-kira latihan fisik dan mentalnya untuk menjadi damkar itu berat atau gimana? Latihan fisik, mentalnya? Sebenarnya kalau fisik itu lebih kepada kita sendiri yang mengolah tubuh. Kita jaga kebugaran tubuh dengan cara berolahraga dan makan minuman yang sehat. Nah Pak, apa yang bikin Bapak bangga banget dan cinta sama profesi ini? Profesi ini profesi yang sangat mulia dan sangat membantu sekali bagi masyarakat. Nah teman-teman, berarti damkar itu sangat mulia ya buat teman-teman semuanya. Sekarang ada isu-isu yang lagi viral nih Pak. Misalnya kayak Bapak tadi misal ada potong cincin, evakuasi kucing. Nah permintaan-permintaan apa yang baru-baru ini masuk ke damkar yang kayak gitu, simple ya? Kalau yang sering itu warga minta bantu kesusahan melepaskan cincin. Oh sering gitu Pak ya? Tangannya sudah bengkak dan sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, terpaksa datang ke damkar. Simple banget ya itu. Iya. Dan lumayan kasihan ya Pak ya? Iya. Terus Pak, kita masuk ke pesan buat anak muda nih. Anak muda sekarang cukup peduli nggak sih Pak soal bahaya kebakaran atau banyak yang belum terlalu peduli sama kebakaran menurut Bapak pribadi? Menurut saya sebenarnya ada ya pemuda yang memang sudah mengerti akan bahaya dan ancaman kebakaran, dan ada juga yang masih belum paham dan belum mengerti akibat dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran itu. Oke Pak. Terus Pak, kalau ada yang mau jadi damkar, teman-teman kita semua, apa pesan-pesan dari Bapak biar mereka lebih semangat lagi untuk mengejar mimpi menjadi damkar itu Pak? Yang pertama, belajarlah dengan giat, dan yang kedua, jagalah kesehatan baik mata maupun organ tubuh lainnya. Dan mungkin Bapak bisa kasih tahu nih ke teman-teman, tesnya tuh kira-kira apa aja Pak kalau untuk menjadi damkar? Kalau tes langsung saja Pak ke damkar. Langsung aja ke damkarnya Iya. gitu. Jadi kira-kira ada pembukaan bersama gitu Pak, seperti tentara dan polisi atau gimana Pak?
Ya, nanti ada perekrutan, terus ada pelatihan, langsung penempatan. Penempatannya itu kita yang pilih sendiri atau gimana Pak? Ditempatkan oleh pimpinan. Oh, dari pimpinannya ya Pak ya. Oke Pak, terakhir Pak, satu kata aja, misalnya jadi damkar itu misalnya bagus, oke, atau gimana? Jadi nanti saya ngomong jadi damkar itu, lihat ke kamera, bagus atau gimana ya? Gitu. Jadi damkar itu bagus, keren, apalagi Pak? dan oke. Oke, gitu. Dan mungkin itu aja ya Pak ya, Iya. pertanyaan-pertanyaan dari banyak teman-teman mengenai damkar. Bisa nggak Bapak kasih pesan terakhir deh untuk teman-teman semua untuk lebih hati-hati lagi misalnya dari isu-isu kebakaran atau gimana untuk teman-teman di rumah? Oke, kepada teman-teman, waspadalah terhadap bahaya kebakaran. Jadi teman-teman harus waspada dengan bahaya kebakaran ya teman-teman. Kebakaran tidak menuntut kemungkinan. Okay. Jadi bisa aja tiba-tiba gitu ya Pak ya? Udah ya teman-teman, ini udah terakhir. Kita boleh baca jargon dulu Bapak. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Dan teman-teman, sampai jumpa di Jubel Inspiratif selanjutnya.